untuk menulis kembali doa Bapa kami dan Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Dan saat ini kita akan menerima kelanjutan daripada materi yang akan diberikan oleh Bapak dosen kita. Kiranya Bapak dosen kita terus diberikan kesehatan, kekuatan berlimpah-limpah. Dipersilakan Bapak dosen Erikson, Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih Bu Ayu. Baik Bapak Ibu, salam, selamat siang bagi kita semua. Gimana keadaan semuanya baik-baik ya? Ya kita tetap Bapak Ibu berdoa buat bangsa kita ya. Dimana kita sudah lihat di media massa bagaimana kondisi bangsa kita khususnya di kota-kota besar di Indonesia ya. Kita doakan dan kita tetap berjaga-jaga dan biarlah Tuhan memberkati pemimpin kita, diberikan hikmat dalam memimpin bangsa ini ya. Mana gejolak bangsa ini yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, kiranya Tuhan tolong dan biarlah semuanya berjalan dengan baik ya. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Kita akan latihan membaca dan kita akan nanti belajar mengenai kata kerja ya. Dan memang ada banyak perbedaan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dengan bahasa Yunani ini ya Bapak Ibu ya, khususnya mengenai kata kerja, demikian juga mengenai kata benda, begitu ya. Baik, saya akan share screen. Oke. Kita akan belajar mengenai kata kerja ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dalam bahasa Yunaninya itu torima, tarimata itu dalam bentuk jamak ya. Verb dalam bahasa Inggris kata kerja ya. Bapak Ibu kita akan eh, menghafal ya Bapak Ibu Saudaraku ya aksara Yunani ini. Saya mohon teman-teman salah satu atau dua tiga orang untuk membacakannya ya Bapak Ibu ya supaya kita terlatih dalam membaca dan melafalkannya. Silakan Bapak Ibu satu orang. Yang belum pernah ya, yang belum pernah aja ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Alfa Vita, silakan. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mini, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, pi, hi, psi, omega. Ya. Oke, dari satu lagi dari Bapak-bapak. Alpha, beta, gamma, delta, eta, delta, Ya, epsilon. silakan teman-teman. Theta, iota, kappa, lambda, Silakan Bapak, mungkin Pak Joko. Piro, sigma, tau, epsilon, pi, psi, omega. Ayo teman-teman atau apa dulu Pak Liston dulu. Banyak ini apanya ini. Jagoannya di apa ini di grup Bapak-bapak. Silakan dulu Pak Liston ini. Belum di-unmute, Pak. Silakan Pak Liston, di-unmute dulu Pak. Belum bisa. Ini bapak-bapaknya berapa orang kita ini bapak-bapak di sini? Saya Ada. aja pada dosen. Oh, silakan Pak. Dengan Pak Daud ya?
Ya, Pak Ya, dosen. sorry Pak Erikson. Oh, Pak ini dosen. ada Pak Liston. Ya, Lanjut Pak Liston atau gimana? Ya, soalnya saya langsung dipuji-puji jadi malu saya Pak dosen, dipuji-puji jadi malu saya. Jadi sembunyi tadi saya. oh, otomatis sembunyi ya. Sekarang udah bisa dengar nggak? Sudah jelas Pak Liston, Ya silakan. udah. Saya coba ya cari apa ini bacanya nih. Alpha, beta, yapa, delta, epsilon. Epsilon apa? Epsilon ya Pak? Epsilon apa epsilon ya? Epsilon. Epsilon, zeta, Ya. ini theta. Theta. Ya. Anta, Iota. kappa, Ya. lambda, Ya. mi, Ya. ni, Ya. apa ya? Xi. Si, Xi. Ya. Omikron, ya. V, ya. Rho, ya. Sigma, ya. Tau, Epsilon. Ya. Lupa Pak, apa ya? Pi. Ya, V, C. Ya. Si. Omega. Ya, oke, makasih Pak Liston. Sekarang Pak Daud, coba Pak Daud. Baik, terima kasih Pak dosen. Alpha, theta, gamma, delta, epsilon, zeta, theta, theta, iota, kappa, lambda, mini, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, psi, omega. Oke, makasih Pak Daud. Oh, kalau ini epsilon ya Bapak Ibu Saudara ya, bacanya epsilon ya, bukan epsilon ya. Terus ini theta, ini pita, ini P, Victor ya, Vita ya. Bukan B. Kalau B kemarin kita itu ada ya, khusus B, J, C gitu ya. Jadi ini Vita ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang latihan membaca. Kalau ini Ibu Melse dulu, kalau yang baca ini, khusus ini ya. Baik, Pak dosen saya coba baca ya Pak. Silakan Bu. En archi in hologos, ke hologos in proston theon, ke theos in hologos. Utos in en archi proston theon. Pauta di autu egeneto, ke koris autu egeneto udehen. En autozoi in ke hizoi into foston atropon. Ketofos enti skotia feni ke hi skotia auto ou katelaben. Oke, makasih Bu Melse. Udah macam orang ortodoks aja yang bacanya ya. Ya, kalau ini Bapak Ibu ya, ini up to. Ini kalau alfa ketemu epsilon dia jadi up ya, up to gitu ya. Kalau O ketemu epsilon bacanya U. Hanya O ketemu epsilon yang bacanya U. UD ya. Kalau ini pi apa ni ketemu tab dia jadi delta D ya. Jadi pada di gitu ya. Pada di up to eyeneto ke horis up to eyeneto ude en oye yomen en up to joy
in ke ijoi into proston antropon. Ke to pros enti Scotia peni ke iskotia atu ukatelaben. Oke, makasih. Terus teman yang dari bapak-bapaknya nih, Pak Liston apa Pak Daud Saya ini? Pak dosen. Ya, silakan Pak. Supaya kita lancar baca ya. An archi, an hologos, kai hologos. An Oh, proston. sebentar Pak Daud. Ini Ya. NRQ. Archi. Ini X kayak X ini Pak jadi bacanya H gitu ya. NRQ. Ahi. Iya, NRQ in hologos ya. An hologos. Silakan Pak. An archi, an hologos, kai hologos. Ini kai bacanya K. K ya. Iya, K. Kai hologos and prostonteon. In Kai. prostonteon. Kai theos and hologos. Iya. Autos and Utos. Utos. Iya. Tos and archi prostonteon. Panda di auto egeneto. Kai coris auto. Egeneto ode hen o gegonen. An autozoen kai hezoe. En topos ton antropon. Kai topos Iya. ente Scotia paine. Kai he Scotia auto o kate-8. Iya, oke, makasih Pak Daud ya. Oke, tinggal dilatih saja ya Bapak Ibu ya. Sekarang huruf besarnya, siapa mau coba? N-arki in hologos, ke hologos in prostonteon, ke teon in hologos, utos in n-arki prostonteon, padadi apti eyeneto ke horis apti eyeneto oganen en oyenonen en arto joi i ke ijoi intos proston antropon keto poi enti Scotia pani ke iskotia tu o u katidaben ya. Jadi huruf besar ini agak susah juga ya Bapak Ibu ya. Jadi tapi tetap kita harus baca karena nanti penggunaannya ada di beberapa Alkitab gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita melihat mengenai kata kerja ya Bapak Ibu ya. Dalam bahasa Yunani Kine, kata kerja memiliki berbagai unsur yang penting untuk memahami dan membentuk kata kerja dalam berbagai konteks. Unsur-unsur ini mencakup aspek-aspek seperti waktu, pois, suasana hati atau mood, orang atau person, jumlah atau number, dan aspek-aspek ya. Berikut adalah penjelasan tentang unsur tersebut ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kata kerja itu terdiri dari beberapa unsur gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi itu dalam bahasa Yunani itu ada beberapa unsur. Yang pertama mengenai tensisnya gitu ya, mengenai waktu. Tapi ingat Bapak Ibu ya,
dalam bahasa Yunani itu tidak menekankan waktu, dia lebih ke tindakan atau lebih ke aspek gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sangat berbeda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris sangat memperhatikan waktu gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Yunani dia lebih ke tindakan gitu ya. Jadi ini sekilas saja Bapak Ibu, nanti kita bukan belajar semuanya tapi kita belajar nanti di bentuk simpelnya ya Bapak Ibu ya. Dia present ya atau simple. Jadi present dalam bahasa Yunani itu nanti bisa dia bentuk present dan bisa dia continuous gitu ya. Jadi tidak dipatok dengan waktu. Jadi kalau dia dikerjakan sekarang dia bentuk present dan akan dikerjakan nanti juga bentuk present gitu ya. Terus mengenai waktu ini ada present continuous ya, ada present perfect, ada simple past, ada continuous imperfect dan past perfect, dan ada future gitu ya Bapak Ibu ya. Terus juga mengenai diathesis atau pois ya, atau pois. Dalam bahasa Yunani ada 3 pois ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada 2 ya. Kata kerja aktif, kalimat aktif dan kalimat pasif. Tapi dalam bahasa Yunani ada middle pois gitu ya. Jadi ada active pois, middle pois dan passive pois ya. Itu jadi ada 3 ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita belajar seperti apa itu middle pois ya. Kalau misalnya kalimat aktif, saya membaca buku gitu ya. Kalau itu kalimat aktif gitu ya. Saya memakai baju, itu kalimat aktif. Tapi kalau kalimat pasif, pisang dimakan saya, atau pisang saya makan pisang misalnya ya. Kalau dibuat kalimat pasif, pisang dimakan saya gitu ya. Tapi kalau kalimat middle itu ya, itu subjek dan objek itu satu gitu ya. Misalnya contohnya saya memakai baju ya, memakai baju. Jadi saya subjeknya, objeknya juga saya. Itu namanya middle gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya subjek dan saya sekalian objek. Gitu ya. Itu namanya middle gitu ya. Saya memakai baju. Itu untuk saya gitu ya. Saya memakaikan baju itu untuk kalimat aktif gitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Ya. Terus juga ada itu moodnya ya Bapak Ibu ya. Ada nanti indikatif, present, aktif, indikatif, ada subjunktif, ada imperatif, dan ada participle dan infinitif itu ya. Jadi nanti kita belajar ke indikatif, present, aktif, indikatifnya ya. Kemudian juga ada orangnya atau personnya ya. Prosopo ya atau prosopa gitu ya, ada personnya, artinya itu orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga ya. Terus juga ada jumlahnya, apakah dia jamak atau singular gitu ya. Jadi ini juga sangat mempengaruhi dalam kata kerja gitu ya Bapak Ibu ya. Sebagai rumusannya secara umum ya Bapak Ibu ya, untuk present aktif indikatif itu ya. Contohnya untuk kata kerja pistevo ya. Pistevo ya, saya percaya ya. Untuk orang pertama ya, dia pakai akhiran o, omega ya. Sedangkan untuk orang kedua dia menjadi pistepis ya, kamu percaya ya. Terus orang ketiga dia menjadi pistepi, dia percaya ya. Ini bentuk tunggal ya. Sedangkan untuk bentuk pluralnya ya, untuk orang pertama plural dia menjadi pistepomen, kami atau kita percaya.
Terus untuk bentuk orang kedua, jamak menjadi pistepe. Maaf, pistepete, ya. Kalian percaya. Untuk bentuk orang ketiga, jamak menjadi pisteposin, ya. Menjadi pisteposin, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, satu kata kerja dalam bahasa Yunani itu sudah memiliki paling tidak 3 unsur, ya, paling tidak 3. Yang pertama, dia satu kata kerja, kita sudah tahu dia itu orang pertama atau orang kedua. Terus yang kedua, dari satu kata kerja kita sudah tahu dia itu bentuk jamak atau bentuk tunggal, ya. Terus yang ketiga, kita sudah tahu dia itu moodnya itu aktif atau present aktif indikatif atau subjuntif gitu ya, atau oris gitu ya. Jadi kita sudah tahu apanya itu tensisnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi satu kata kerja dalam bahasa Yunani itu dia sudah mengandung paling tidak 3 unsur di dalamnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan misalnya kata makan. Kalau makan itu kan itu dalam saya makan, dia makan, kamu makan, mereka makan, semuanya makan, itu tetap kata makan itu sama, ya. Kalau dalam bahasa Inggris paling tidak dia ada perubahannya beberapa gitu ya. Yang pertama misalnya untuk present dia eat gitu ya. Untuk continuous dia eating. Untuk bentuk past tense dia ate gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi eat, ate, eating gitu ya Bapak Ibu ya, ada perubahan ya sesuai dengan subjeknya dan sesuai dengan waktunya. Jadi demikian juga dalam bahasa Yunani itu ada banyak perubahan sesuai dengan tadi yang pertama itu mengenai orangnya, yang kedua itu dia mengenai tensisnya, waktunya, dan mengenai moodnya, dan mengenai jumlahnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu sangat diperhatikan dalam bahasa Yunani. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Maaf. Baik, kita akan melihat contoh-contoh mengenai kata kerja present aktif indikatif gitu ya. Jadi kata kerja itu berakhiran untuk orang pertama itu omega, orang kedua tunggal itu is, orang ketiga itu i, orang pertama jamak omen, orang ketiga jamak et, orang ketiga jamak dia usin. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sebagai rumusannya. Oke, nanti kita lihat contoh-contohnya dalam penggunaannya ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lihat contoh-contoh dalam lembaran latihan ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lihat dulu di latihan kita. Oke, ini contoh-contoh latihan yang mau kita kerjakan tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang tadi untuk kata kerja itu kalau dia kita lihat akhirannya ya atau sufiksnya ya. Oke, contohnya kita lihat ini mengenai list gitu ya. Ini kalau kita lihat ini kata kerja list, dia akhirannya is. Ini berarti menjadi orang. Coba Bapak Ibu. Izin Pak, bisa diperbesar Pak tulisannya. Oh gitu ya. Iya.
Oke, sebentar, Bapak Ibu. Orang pertama tunggal ya, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih. Udah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau list itu orang Kedua tunggal ya. Kedua tunggal, Pak ya. kedua. Tunggal. Oke, kita lihat rumusannya secara singkatnya ya Bapak Ibu ya. Paradigmanya secara singkatnya ya. Kalau O itu untuk orang pertama ya. Ya, Orang pertama. pertama tunggal. Terus untuk orang kedua tunggal is. Untuk orang ketiga I. Untuk orang pertama jamak omen. Orang kedua jamak et. Untuk orang ketiga jamak dia usin atau usi ya, usin atau usi. Kalau usin ini ya, jadi misalnya kalau usin ini digunakan kalau dia di depannya itu ada vokal ya. Tapi kalau di depannya dia konsonan nanti dia menjadi usi gitu ya. Tapi kalau di depannya nanti ada vokal untuk kata berikutnya ya, dia menjadi usin gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat latihan karena nanti kita masuk ke kalimat gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus di sini hafal ya. Oke. Maaf Bapak Ibu, dari settingan Zoom kita tidak bisa menulis. Jadi saya nggak bisa mencoret-coret gitu ya Bapak Ibu ya. Karena settingan Zoom-nya tidak di settingnya seperti itu gitu ya Bapak Ibu ya, sehingga saya tidak bisa mencoret-coret gitu ya. Oke. Yang A tadi menjadi list. Menjadi dia orang kedua. Kedua tunggal. Ya, orang kedua tunggal. Grapomen. Men and Yang plural pertama. Plural pertama. Orang ketiga tunggal. Plural pertama. Orang jamak pertama. Jamak pertama. Iya, jamak ya. Jamak. Terus kalau legusin. Orang Jamak ketiga. Jamak ketiga. Sekarang PDPT. Jamak kedua. Single kedua. Kedua. Plural kedua. Iya, plural kedua. Blevi. Ketiga. Kedua. Orang jamak tiga. Tinggal kedua. Orang Tinggal jamak ketiga. tunggal ketiga. Orang Single ketiga. Single kedua. Single ketiga ya. Jamak tunggal tiga. Ya, Oke. tunggal tiga. Ya, baik. Sekarang yang kita lihat untuk Bagian B. nomor 7 ya, bagian A. Grafis. Orang Tunggal kedua ya. Tunggal kedua. Tunggal Kedua. dua. is ya. Orang kedua tunggal ya. Terus ini Ketiga tuh. Jamak kedua. Jamak kedua. Plural men. Jamak. Plural pertama. Jamak kedua. Ya, plural pertama. Plural satu. Iya, orang pertama jamak ya. Jamak Terus, pertama. Ite. Jamak kedua. Jamak kedua ya. Ete. Kamu. Plural Jamak Kedua. ya. Terus Jamak kedua. PDP. Orang jamak. Tunggal kedua ya. Tunggal ketiga. Tunggal ketiga. Mereka. V. Oke. Terus isin. Jamak ketiga. Jamak ketiga. Oke, jadi sudah ya mengenai ini ya Bapak Ibu ya. Oke, saya stop. Kita lanjutkan. Dia tahu kan jalan dari mana alternatifnya gitu.
Oke, baik, Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita melihat mengenai kata benda, ya Bapak Ibu ya. Mohon izin boleh di mute Bu Ayu. Ya, sedang di-mute kan nih, Pak. Ya, kata benda dalam bahasa Yunani itu usiastiko atau usiastika dalam bentuk jamaknya ya. Kata benda termasuk kata sifat dalam bahasa Yunani terdiri dari beberapa unsur atau elemen, antara lainnya kasus, gender, jumlah, dan kata sandang tentu. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi dalam bahasa Yunani itu satu kata benda dia sudah memiliki dia kasus ya, terus dia sudah memiliki gender, terus sudah memiliki jumlah dan memiliki kata sandang tentu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi kata kerja tadi itu, kalau kata kerja itu dia satu kata kerja dia sudah memiliki dia waktunya, orangnya, terus jumlahnya, terus moodnya, gitu ya Bapak Ibu, paling tidak 4 gitu ya. Sedangkan dalam kata benda, dia satu kata benda dia sudah memiliki dia kasus, gender, jumlah, dan kata sandang tentu. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya, di mana nanti kasus ini juga terdiri dari 5 gitu ya Bapak Ibu ya. Kasus di sini bukan berarti kasus dalam disiplin ilmu sosial seperti masalah kriminal, bukan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tetapi kasus di sini adalah jabatan atau fungsi setiap kata dalam satu kalimat ya. Oke, jadi dalam kasus tadi ya Bapak Ibu ya, dia terdiri dari 5 ya, 5 kasus ya. Yang pertama itu onomastiki ya. Onomastiki ini dia bentuk nominatif dalam bahasa Indonesianya ya. Dia bentuk nominatif atau dia sering juga subjek, tapi bukan subjek mutlak ya. Tapi dia nominatif ya. Dia onomastiki ya. Jadi onomastiki ini fungsinya atau perannya dalam sebagai kalimat subjek atau sebagai pelaku atau peran utama. Contohnya apostolos, grafi, logon ya. Seorang rasul sedang menulis sebuah firman ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dalam pembelajaran bahasa kita memang transliterasinya agak kaku gitu ya. Tapi memang harus gitu. Ini kan kalau kita tidak biasa menggunakan sebuah firman gitu ya. Sebuah firman kita menggunakan firman gitu ya. Tapi sebuah firman itu kan agak lucu. Tapi memang secara gramatika harus seperti itu gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya kita bisa membedakan. Jadi di sini apostolos ini dia bentuk dia nominatif atau dia onomastiki ya. Jadi dia nominatif atau onomastiki gitu ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua dia eklitiki atau dia bentuk vokatif gitu ya. Jadi bentuk vokatif ini bentuk berseru. Kasus ini sering disebut dengan kasus sapaan atau karena jabatan kata ini untuk menyapa. Contohnya ya kiri ya dari kata Kyrios. Kyrios itu Tuhan ya. Jadi kalau untuk kata Tuhan untuk bentuk klitiki atau vokatif dia menjadi kiri. Itu ya Bapak Ibu ya. Dari kata Kyrios. Kalau dia bentuk nominatif dia menjadi Kyrios. Tapi kalau dia bentuk klitiki dia menjadi kiri atau panggilan gitu ya. Jadi sama halnya dengan nama. Nama juga demikian Bapak Ibu ya. Nama itu juga misalnya untuk memanggil Petrus kita akan memanggil itu Petre gitu ya. Petre gitu ya. Kalau dia bentuk nominatif dia Petros gitu ya. Tapi kalau dia bentuk klitiki dia menjadi Petre gitu ya. Kalau untuk Tuhan
Kyrios menjadi Kyrie. Itu ya Bapak Ibu ya. Contohnya, Tuhan, Engkau sedang menyelamatkan seorang berdosa. Kata Kyrie kedudukannya sebagai kata seru atau vokatif atau litiki ya Bapak Ibu ya. Terus untuk yang ketiga, ini masih bentuk kasus ya. Jadi kasus dalam bahasa Yunani ada 5. Tadi kata benda itu terdiri dari 4 gitu ya. Ya ada kasus, ada jumlah, ada gendernya gitu ya Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk kasus atau case itu ada 5 ya. Yang pertama tadi onomastiki, yang kedua litiki atau bentuk panggilan atau vokatif. Sedangkan yang ketiga itu bentuk etiatiki atau akusatif. Ini akusatif ini sering juga disebut dia objek, ya, objek. Kasus ini sering disebut dengan kasus pembatasan karena kata ini berfungsi memberikan batasan akhir suatu tindakan tertentu, gitu ya. Contohnya apostolos grafi logon, ya. Seorang rasul sedang menulis firman. Kata logon itu kedudukannya sebagai objek atau etiatiki. Sedangkan dia kalau nanti dia di di onomastiki bentuk nominatif dia menjadi logos. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, nanti Bapak Ibu nggak usah nanti pada saat latihan nanti Bapak Ibu bisa memahami. Ini sebagai gambaran, nanti untuk contoh-contoh konkretnya atau contoh-contohnya nanti bisa kita kita buat nanti gitu ya. Terus yang keempat itu yeniki, ya, yeniki atau bentuk genetif, ya. Yang pertama tadi onomastiki, yang kedua klitiki, terus yang ketiga etiatiki, yang sekarang yeniki atau genetif. Sering disebut dengan kasus suatu objek, ya. Objek disebut dengan kasus penjelas sebab kata tersebut mempunyai fungsi menjelaskan asal, macam, jenis atau dari suatu objek. Biasanya diterjemahkan milik atau dari atau sumber gitu ya Bapak Ibu ya. Contohnya logos tiu, ya, logos tiu, firman milik Allah gitu ya. Theo ini asalnya dari kata theos, ya, Allah. Itu kalau bentuk onomastiki dia theos atau bentuk klitiki dia menjadi the, bentuk etiatiki dia theon, ya. Bentuk dia untuk kepemilikan yenitiki dia menjadi tiu, teu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yeniki. Terus yang terakhir itu namanya etiatiki atau datif ya. Bagian datif ini sering disebut dengan kasus menerangkan sebab kata memberi keterangan tentang objek seorang atau benda. Diterjemahkan untuk bagi orang, kepada, atau dari atau sumber gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dalam bahasa Yunani tadi kata benda dia memiliki kasus ya, di mana kasus ini ada terdiri dari 5, itu nominatif, vokatif, akusatif, genetif dan datif. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Contohnya tidak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Karena lebar dia. Maaf Pak dosen. Ya. Itu nomor 3 dan nomor 5 bukan sama itu ya Pak? Nomor 3 sama nomor 5, bukan? Tapi kok kontennya beda. Nomor 3 sama nomor 5 etiatiki, tapi kontennya beda. Oh, etiatiki. Oh, maaf, ini ya, salah. Iya, betul. Ini dotiki ya, dotiki nih ya, maaf ini. Oh, salah ketik saya ini, dotiki ini ya. Bukan etiatiki tapi dotiki ya. Datif. Ya, maaf, nanti saya perbaikin ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Dengan Bapak siapa tadi?
Pak Liston, Pak. Oh ya, berarti Pak Liston sangat memperhatikan ya dibandingkan teman-teman yang lain. Makasih Pak Liston, nanti saya perbaiki ya Bapak Ibu ya. Oh ya, memang salah ketik saya ini. Oke. Baik, kita lanjut ya. Terus yang kemudian tadi Bapak Ibu ya, kata benda tadi dia ada kasus, sekarang dia ada gender atau jenis kelamin ya, atau yenos atau yeni dalam bentuk jamaknya. Yang dimaksud dengan jenis kelamin kata adalah kata benda dalam bahasa Yunani mempunyai jenis kelamin. Jenis kelamin kata dalam bahasa Yunani dibagi menjadi maskulin, feminim, dan netral atau neuter gitu ya. Sedangkan untuk bentuk maskulinnya itu arsenikos, ya, tilikos, dan udeteros. Itu bentuk netral gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya Bapak Ibu dalam gramatika atau dalam grammar istilah-istilah ini juga minimal Bapak Ibu pahami sekalipun nggak hafal gitu ya. Dalam bahasa kan ada istilahnya kalimat interjection gitu ya. Jadi istilah-istilah dalam bahasa Yunani juga perlu kita pahami ya. Jadi sehingga saya akan perkatakan dalam bentuk bahasa Yunaninya ya. Misalnya untuk maskulin itu arsenikos ya, ilikos untuk feminim, dan udeteros itu bentuk netral gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam bahasa Yunani itu kata benda itu memiliki gender. Gendernya ada 3 ya, maskulin, feminim, dan netral. Sedangkan dalam bahasa Yunani hanya 2, feminim dan maskulin gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi dalam bahasa Yunani ada 3 gitu ya. Dia ada netralnya gitu ya. Dan memang Bapak Ibu Saudaraku dalam gender ini dia tidak mutlak dia misalnya maskulin itu dia tidak mutlak laki-laki gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini juga agak membingungkan nanti ya. Enggak mutlak dia nanti feminim, tidak ya. Jadi nama-nama kota itu kan nama-nama kota itu juga memiliki gender ya. Jadi dia tidak mutlak dia misalnya kota Jakarta itu tidak mutlak dia feminim atau tidak mutlak dia maskulin gitu ya. Jadi dari katanya itu orang Yunani itu dia sudah memahami bahwa untuk kata Jakarta itu pakai i atau feminim gitu ya. Nah, untuk London gitu ya, mereka sudah tahu ini berarti penggunaannya untuk netral seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dari situ mereka sudah tahu. Jadi artinya dalam penggunaan dalam tata bahasa Yunani bentuk gender itu tidak mutlak laki-laki, tidak mutlak perempuan, gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti juga misalnya anak-anak, sekalipun dia anak-anak laki-laki gitu ya, dia bentuk gendernya itu netral, gitu ya, bukan laki-laki, bukan perempuan, tapi dia netral. Jadi anak-anak itu nanti bentuk gendernya itu netral, gitu ya. Jadi di situ ya, jadi tidak mutlak seperti itu ya. Terus kemudian aritmos atau eritmil atau jumlah ya, jumlah itu apakah jamak, apakah tunggal gitu ya. Yang dimaksud dengan jumlah adalah jumlah banyaknya benda. Dalam bahasa Yunani ya, enikos atau aritmos tunggal ya, plintintikos dan arismos jamak. Tunggal digunakan bila kata benda atau kata sifat yang menunjukkan benda jumlahnya hanya 1 ya. Sedangkan jumlah yang digunakan bila jumlahnya lebih dari 1 itu untuk jamak ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi kata benda tadi dia memiliki kasus, memiliki gender, dan memiliki jumlah. Ditambah lagi nanti sandang atau artikel ya, kata sandangnya. Oke, kita lihat contohnya. Terus yang kemudian mengenai kata sandang atau artikel. Ada banyak kata sandang dalam bahasa Yunani, dan kata sandang tertentu harus sesuai dengan kata benda dalam hal jenis, kelamin, dan jumlah dan kasus. Ya, jadi ini juga agak apa ya?
Jadi kata benda itu atau penggunaan artikel dalam satu kata benda itu harus sesuai dengan kasusnya, jumlahnya, dan jenis kelaminnya. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau dalam bahasa Ibrani, artikel atau definit artikel itu hanya satu, itu H. Dalam bahasa Inggris, definit artikel itu hanya satu juga, itu D. Itu ya Bapak Ibu ya. Sedangkan kalau dalam bahasa Yunani, definit artikelnya itu atau kata sandangnya itu, hitung sendiri lah, ini banyak kali Bapak Ibu ya. Misalnya untuk onomastiki, ya, onomastiki dia kata sandangnya ho. Ini bentuk nominatif, itu nominatif tunggal, nominatif tunggal. Dia untuk kata sandangnya ho. Sedangkan untuk geniki, ya, dia menjadi tu. Itu bentuk tunggal. Untuk dotiki, dia bentuk to. Oh ya, ini Bapak Ibu ya, tadi yang salah tadi itu yang diapakan Pak Liston. Tadi untuk bentuk datif tadi itu namanya dotiki ya. Datif tadi. Bukan etiatiki. Tadi saya tulis etiatiki tadi ya. Ini dotiki ya. Untuk dotiki atau datif, dia untuk kata sandangnya itu to. Sedangkan untuk etiatiki, itu bentuk akusatif, dia ton. Ya. Sedangkan untuk bentuk panggilan atau vokatif atau klitiki, dia menjadi o. Ya, Bapak Ibu ya. Contoh neanias, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang tadi saya katakan, satu kata benda ini dia sudah memiliki kasus, jumlah, gender, dan artikel. Itu ya. Contoh, katanya neanias, ya. Neanias atau anak muda, ya. Neanias, dia bentuk onomastiki atau bentuk nominatif. Tu neaniu, jadi ada perubahan ya Bapak Ibu ya. Sayang saya tidak bisa mencoret-coret ya. Ini neanias, tu neaniu, perubahannya di kata bendanya tadi ya. Terus to neanie, ton neanian, o neanie. Ya. Jadi ada perubahan di kata benda tadi. Jadi kalau kita lihat satu kata benda, misalnya contohnya neania, ya. Ini kita sudah tahu ini bentuk datif dari kata ini. Tapi kalau kita lihat di sini neanias, as itu, ini pasti ini bentuk nominatif atau onomastiki. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, nggak apa-apa, namanya sekali dengar itu pusing, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nanti pas diulang baru kita memahami gitu ya. Oke. Terus untuk bentuk jamak, bentuk ini kan bentuk tunggal tadi kata sandangnya ya. Untuk bentuk jamak, onomastiki ya. Yang pertama untuk onomastiki jamak dia menjadi i. Itu ya. I, itu ya Bapak Ibu ya. Ineanie. Nah, jadi dari kata neanie ini kita sudah tahu ini jamak, bukan tunggal. Ya. Dan ketika kita sudah membaca neanie ini, kita sudah tahu dia kasusnya, kita tahu dia jumlahnya, kita sudah tahu dia gendernya. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Terus untuk yeniki, ton neanion. Ya, perhatiin Bapak Ibu Saudaraku, ini ton, ini juga ton ya, etiatiki. Tapi ini pakai omikron, sedangkan di sini pakai omega. Ya, jadi ini sangat ton gitu ya. Ton, neanion. Nah, ini berarti bentuk yeniki jamak, kepemilikan atau genetif ya. Terus untuk bentuk dotiki jamak,
tis, neanies. Untuk etiatiki bentuk jamak, tus, neanias. Bentuk kelitikinya, o neanie. Ya, oke, saya baca ya. O neanias, tu neaniu, to neanie, ton neanian, o neanie. Bentuk plural atau jamak, i neanie, ton neanion, tis neanies, tus neanias, o neanie. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, nggak apa-apa lah pusing-pusingnya Bapak Ibu ya. Tapi nanti step by step nanti bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, bisa nanti Bapak Ibu ya. Oke, perhatiin. Ini tadi ya, ini untuk bentuk kata benda, untuk kata sandang, bentuk tunggal, jamak, dia beda dan sesuai dengan kasusnya. Nah, kita hitung sekarang ya Bapak Ibu ya, bahwa berapa artikel dalam bahasa Yunani ya. Yang pertama ini bentuk onomastiki tunggal 1, genitiki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Jadi 10 ini baru satu gender. Ingat ya, ini baru satu gender. Ini baru ini apa usia stiko. Ini baru gendernya laki-laki atau maskulin. Nanti feminim beda lagi, netral beda lagi. Jadi kalau ini 10 dikali 3 berarti dalam bahasa Yunani ini ada 30 artikel. Paling tidak Bapak Ibu ya. Ya kalau dalam bahasa Ibrani kan satunya artikelnya H gitu ya. Teman-teman udah yang belajar Ibrani 2 ya. H gitu ya. Terus itu kalau rumusannya pakai he, pata, dages gitu ya. Kalau dia gacor, pakai he, kamats gitu ya Bapak Ibu ya. Itu untuk definite artikel dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Inggris hanya satu juga, D gitu ya. D gitu ya. Oke. Tapi dalam bahasa Yunani ini ya itulah paling tidak 30 ya. Sesuai dengan gender, sesuai dengan jumlah, sesuai dengan jenis apa namanya tadi kasusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sebenarnya untuk menguasainya kita nanti banyaknya dibelajar di apa ini kata benda ini. Ya, di kata benda ini yang banyak kita nanti belajar ya. Di kata benda ini nanti yang paling banyak kita habiskan waktu untuk belajar. Karena ketika kita sudah memahami ini, artinya itu 1/4 sampai setengah kita sudah memahami Yunani seperti itu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan teman-teman sebelum kita lanjut ke lebih yang apalagi lebih pusing lagi ya. Izin bertanya Pak dosen. Oh, Itu silakan. yang daftar yang sebelah kanan tuh ya seperti contoh yang sebelah kiri sama ya Pak ya? Yang sebelah Sama kanan. ya. Cuma beda kata. Ini neanias, ini atridis, ini stratitis, ini katiyitis. Ini matitis gitu ya. Ini contoh kata apanya nih? Contoh kata bendanya ya. Dalam penggunaannya untuk apa namanya artikel itu ya. Jadi tadi kan seperti yang tadi saya jelaskan, kata benda itu terdiri dari minimal 4 unsur gitu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi itu kasus ya, yang kedua jumlah, dan yang ketiga jenis kelamin, dan yang keempat itu baru artikel. Di mana untuk kasus itu terdiri dari 5, yaitu onomastiki, yeniki, dotiki, etiatiki, litiki. Itu ya. Jadi nominatif, genetif, datif, akusatif, dan vokatif. Itu ya, 5 ya.
Jadi kita sekarang belajar mengenai yang bentuk kasus gitu ya. Bentuk kasus, di mana kasus ada 5, yaitu nominatif, genitif, dotiki, etiatiki, dan klitiki. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi? Ya, Pak dosen, Subang tanya Pak dosen. Ya, Apakah silakan. kata sandang kasus ini kata sandang atau gimana? Kasus gitu kan. Saya kurang paham Pak mengenai kasus gitu. Oke, kasus ya, tadi kasus itu ada 5. Jadi tadi seperti yang tadi kata benda itu terdiri dari kasus, jenis kelamin, dan jumlah, begitu ya Pak kan? Sedangkan kasus ini ya terdiri dari 5 unsur. Itu ada nominatif, genetif, datif, akusatif, dan vokatif, gitu ya. Dan penggunaannya untuk kasus itu memiliki kata sandang. Kata sandang itu, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kata benda itu selalu memiliki kata sandang. Nanti kita untuk lebih selanjutnya, kata sandang dalam bahasa Yunani itu sangat-sangat penting. Dan itu sangat-sangat mempengaruhi makna. Dan itu sangat-sangat menentukan suatu makna dalam kalimat. Jadi ini untuk kata sandang ini tidak boleh diabaikan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh diapakan. Karena ketika ada kata sandang itu maknanya beda dengan tidak ada kata sandang gitu ya. Jadi seperti itu. Cukup jelas Pak? Bisa ditanyakan Iya lagi. Pak. Maksud saya gini Pak. Tadi kata sandang kasus. Kalau gender kita tahu lah. Feminim, maskulin gitu kan. Jumlah udah tahu jamak, tunggal ya kan. Tapi kasus gitu. Maksud saya kasus ini apa sih Pak? Oke. Pak dosen, Kalau kita contohnya di Indonesia kan supaya mudah dipahami maksudnya. iya. Oke. Masalahnya bahasa Indonesia tidak memiliki, itu susahnya kita gitu ya. Tidak bisa ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi tata bahasa kita ini tidak bisa gitu ya menjelaskan tata bahasa Yunani ini. Bahasa Yunani ini terlalu tinggi gitu ya. Bahasa Inggris juga susah menjelaskannya. Jadi memang ini sesuatu yang baru ya Bapak Ibu ya. Jadi terima aja dulu gitu ya. Nanti setelah Bapak Ibu nanti belajar beberapa bulan ke depan, baru Bapak Ibu bisa menganalisa dan memahaminya. Dan memang salah satunya kadang tidak bisa dikatakan, tapi bisa dipahami gitu ya. Ada sesuatu yang kita pahami tidak bisa diucapkan gitu ya. Seperti rasa itu kan kita tidak bisa mendeskripsikan suatu rasa gitu ya. Seperti itu Pak. Oke, nanti step by step untuk itu ya. Betul butuh jamahan Roh Kudus, Pak. Mau nanya boleh, Pak dosen? Iya. Mau nanya Pak dosen boleh? Silakan Pak. Ini Pak, kita kan sedang pelajari kata benda dan kata depan Pak. Yang saya mau tanya, menurut deklensi pertama yang berkelamin maskulin itu kira-kira dari mana Pak ya? Untuk membedakan. Kalau untuk deklensi nanti kita belajar di pembelajaran berikutnya ya. Ada deklensi 1, deklensi 2 gitu ya. 2, deklensi 2 itu untuk laki-laki, deklensi 1 untuk feminim, deklensi 2 untuk netral. Jadi 2, 1, 2. Itu nanti kita masih dulu ya. Nanti untuk parsial-parsialnya nanti kita sampai ke sana gitu, Pak ya. Jadi kita melihat dulu secara keseluruhan gitu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Izin bertanya tentang kata benda, Pak. Ya. Apakah di bahasa Yunani ada seperti bahasa Inggris tadi kan single, plural. Apakah ada seperti countable noun sama uncountable? Maksudnya benda yang tidak bisa dihitung itu termasuk apa atau apa ada bedanya gitu Pak dalam bahasa Yunani. Seperti water itu kan tidak bisa ditentukan single atau single tapi ini masuk uncountable gitu.
tidak bisa dihitung. Apakah di Yunani ada aturan seperti itu juga ya, Pak? Kalau di Yunani tidak ada ya Bu, tidak ada. Tidak ada dihitung dan tidak dihitung. Artinya di kata Yunani itu jamak tunggal gitu ya. Itu jumlah ya, jamak tunggal. Kalau untuk di gendernya 3 ya, feminim, maskulin dan netral. Itu Ibu Ayu. Maaf kata Pak, kalau misalnya kita bicara tentang water, itu termasuk di Yunani buat single atau plural tuh? Kalau Tergantung di ya, Pak. tergantung apanya dia nanti. Kita lihat nanti dia dari lihatnya nanti dari artikelnya, dia pakai artikel apa dia, gitu ya. Nanti di artikelnya kita lihat gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Ada lagi Bapak Ibu? Dosen izin bertanya. Iya, Nanti kalau sudah selesai, apakah dikasih PDF yang seperti minggu lalu, Pak? Nanti berkoordinasi dengan pihak admin, ya Bapak Ibu ya, karena instruksi dari Pak Ketua itu harus lewat ya. Tapi nanti kalau untuk buku-bukunya nanti yang bentuk PDF, yang bentuk saya akan kirimkan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu harus janji harus membacanya, jangan sampai disimpan gitu ya, dibaca-baca. Termasuk nanti kamusnya, termasuk nanti Alkitab PDF-nya bentuk Septuaginta atau perjanjian barunya gitu ya Bapak Ibu ya, yang kanon. Nanti saya akan kirim itu Bapak Ibu ya lewat ke admin kita. Mau tanya lagi Pak dosen? Ya silakan Pak. Kalau kita belajar bahasa Inggris kan ada bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Untuk kata kerja beraturan maupun kata kerja tidak beraturan. Nah, saya ingin tahu di dalam bahasa Yunani juga kaidah yang sama tentang bahasa Yunani itu Pak. Apakah ada bentuk pertama, kedua, ketiga untuk dimasukin nanti dalam bentuk kata kerjanya itu Pak? Apakah sama dengan bahasa Inggris yang kita pelajari? Dan itu aja pertanyaan. Seandainya ada yang kedua, kami juga perlu tahu vocabulary daripada kata kerja itu sendiri dari bentuk pertama, kedua sampai ketiga di dalam bahasa Yunani. Jadi 2 pertanyaan itu aja Pak yang saya mau minta dari Pak dosen. Terima kasih Pak dosen Erik. Oke, makasih Pak. Untuk kata kerja, tadi kata kerja ya Bapak Ibu ya. Ya ini untuk kata kerja itu lebih ke aspek gitu ya, lebih ke aspek. Maksud yang Bapak tadi itu orang pertama, orang kedua maksudnya seperti apa tadi Pak Silfredo? Ya maksud saya gini Pak, kalau kita pakai orang pertama tunggal kan ada perbedaan dengan orang jamak kata kerjanya. Ditambah di belakangnya ada tambahan jamak atau tunggalnya itu kan ada di dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam bahasa Yunani, nah itu juga yang jadi pertanyaan saya, kira-kira gitu Pak. Makasih. Oh ya ada ya. Jadi satu kata kerja dalam bahasa Yunani itu dia udah mengandung waktu, voice, mood, person dan jumlah dan aspek ya. Jadi kata kerja dalam bahasa Yunani ya, perhatiin Bapak Ibu ya. Itu sudah satu kata kerja dalam bahasa Yunani dia sudah terdiri ada waktunya yang pertama, yang kedua dia udah ada voice-nya. Tadi voice kita sudah lihat ya, ada aktif, pasif dan middle. Terus ada suasanya, mood. Moodnya ini apa? Ada present aktif indikatif, ada subjungtif. Oh ini masih banyak ini ya. Ada bentuk optantif nanti itu ya. Nah, terus kemudian dia sudah ada orangnya. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Terus sudah ada jumlahnya. Itu orang pertama tunggal atau orang kedua tunggal.
terus ada aspeknya. Aspeknya itu tindakan dikerjakan nyata atau tindakan bersyarat atau tindakan harapan. Ada nanti ke sana Bapak Ibu ya. Ada di situ nanti Pak Silfredo ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan itu untuk kata kata kerja ini terdiri dari waktu, suara, suasana hati, orang, dan jumlah. Sedangkan untuk apanya tadi, untuk waktunya, ya, itu untuk waktunya ada tensisnya itu ada simple, ada perfect, ada simple past, ada continuous, ada past tense, gitu ya, ada future, ada simple, dan ada future perfect, gitu ya. Sedangkan untuk voice-nya itu ada 3, aktif, middle, dan pasif. Ya. Ya. Terus untuk apanya tadi, untuk mood-nya ada 5. Ya, ada indikatif, subjungtif, imperatif, partisip, dan infinitif. Gitu ya. Iya. Terus untuk orangnya ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga, gitu ya. Untuk jumlahnya jamak dan tunggal, gitu ya. Jadi tidak ada jamak, tidak ada seperti yang Ibu Ayu tadi ya, ada uncountable yang tidak dapat dihitung gitu ya. Pokoknya jamak tunggal itu aja gitu ya. Oke. Ya, bisa ya dipahami ya. Jadi contohnya tadi satu kata kerja pistepo, dari kata pistepo ini sudah terdiri dari tensisnya, dari moodnya, dari kasus, dari apa namanya, orang pertama, orang keduanya, gitu ya. Ya. Udah ada di situ dia untuk apa tadi, waktu, jumlah, moodnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini gitu ya. Jadi kamu berkata, kamu percaya, dia percaya, mereka percaya, itu ada perubahannya. Ya. Jadi kalau nanti misalnya pistepo, ini sudah dikatakan nih saya kalau diartikan secara panjangnya, pistepo ini saya sedang percaya. Jadi gitu ya. Jadi dia present aktif indikatif. Ya, bentuk orang pertama tunggal gitu ya. Nah, nanti kita belajar mengenai apanya namanya itu ya. Parsingnya gitu ya. Nanti dia ada apanya. Tapi kita mengenal dulu sekarang ini ya. Nanti kita dalami lebih jauh untuk bentuk-bentuk apanya itu, untuk bentuk parsing-parsingnya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Nanti minggu depan kita lihat contoh-contohnya untuk lebih detailnya. Ada satu pertanyaan di kolom chat, Bapak. Ya, silakan Bu. Ya, saya bacakan. Salam Pak dosen, mengapa bahasa Yunani hanya memiliki kata sandang definit, tidak seperti bahasa Inggris yang punya e atau en? Oke. Kalau kata dengan siapa tadi yang menanya Bu? Ibu Ria, Pak. Ibu Ria. Oh, Ibu Ria. Kan Ibu Ria sudah belajar apa ya, definit artikel ya? Yang di bahasa Ibrani. Sudah ya? Sudah kita sudah belajar ya Bu Ayu ya? Sudah, Pak. Definit artikel itu ada, kalau artikel itu dia tertentu. Kalau e dan n itu kan tidak tentu. Seperti contohnya yang kemarin itu apa namanya, beresit. Beresit itu kan asal katanya dari b terus resit. Bukan baresit. Kalau baresit dia diartikan menjadi in the beginning. Tapi kalau beresit dia menjadi in a beginning. Ya kan gitu ya. In the beginning dengan in a beginning. Misalnya a boy dengan a boy. Kalau seorang anak itu anak yang mana? Tapi kalau anak ini
atau anak itu tentu, itu namanya artikel gitu ya. Nah, jadi artinya di dalam bahasa di dalam bahasa Yunani juga nanti penggunaan artikel dan tidak artikel itu juga sangat berfungsi. Kalau dalam bahasa Ibrani tadi, kalau dia ada artikel itu menunjukkan tertentu. Tapi kalau dia tidak ada artikelnya, dia menunjukkan atau dia banyak, ya. Eboi atau deboi. Kalau eboi itu seorang anak, tapi seorang anak yang mana tidak tentu. Tapi kalau ditunjuk anak ini, itu tertentu. Itu ya. Kira-kira cukup jelas ya, Bu Ria? Ada lagi Bapak Ibu? Pak dosen boleh tanya Pak dosen. Tadi kan dicontohkan kata sandang itu ke kata benda Ya. hubungannya. Kalau kata kerja ada kata sandangnya juga nggak? Oh, kata kerja tidak. Tadi kita sudah Tidak lihat ada. kan bagiannya ya. Untuk kata kerja ini kata kerja itu tadi dia terdiri dari ini ya, waktu. Ini kata kerja ini waktu atau tenses, suara atau voice, suasana atau mood, orang atau person, jumlah dan aspek. Itu ya, ini kata kerja. Ya. Dia tidak ada artikel. Tapi kalau untuk kata benda itu tadi kata benda mana tadi jumlah. Kalau kata benda tadi dia sudah ada jumlah orang pertama, terus kata benda tadi ya. Sebentar, maaf. Kalau kata benda dia terdiri dari kasus ya. Ini ya. Kasus, terus dia terdiri dari gender, terus dia jumlah, dan artikel. Itu ya Pak. Ya Pak, ya Pak. Paham. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Nanti minggu depan kita langsung ke contoh-contohnya supaya lebih paham ini secara secara penjelasan secara istilahnya secara global lah gitu ya. Dan untuk prakteknya nanti besok ya. Ini secara teori saja gitu ya, teori saja. Nanti kalau untuk prakteknya lebih memahami. Oke, saya teruskan sekilas di sini ya Bapak Ibu ya. Ini kata benda ya. Ini tritokalisis ya. 3 kata benda atau sering juga disebut ini kata sifat gitu ya. Enikos itu bentuk tunggal. Ya. Plititikos itu bentuk jamak. Ya. Jadi istilah-istilah ini juga minimal kita memahami gitu ya Bapak Ibu ya. Karena istilah-istilah ini grammar bahasa Yunani ini tidak sama dengan grammar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi istilah-istilahnya juga tidak ada di bahasa Indonesia dan juga tidak ada di bahasa Inggris. Jadi istilah mereka lah kita gunakan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu ya. Ini ya. Onomastiki itu bentuk nominatif gitu ya. Yeniki itu bentuk kepemilikan, genetif. Dotiki itu bentuk datif. Terus etiatiki itu bentuk objek ya. Litiki itu bentuk vokatif atau panggilan. Sekarang Bapak Ibu perhatiin untuk mengenai artikel karena artikel ini sangat penting ya. Untuk bentuk orang laki-laki maskulin dia menggunakan artikelnya itu o ya. Jadi ini nanti masuk deklensi 2 ya Bapak Ibu ya. Ho, tu, to, ton, o, i, ton, tis, tus, o.
Sedangkan untuk bentuk feminim, ini feminim. Tambah. Ya. I, Hah? tis, Enggak. tis, tin, Mau. o, Sendiri of e, course. ton, tes, tas, o. Itu ya. Sedangkan untuk udeteros itu artinya untuk apa? Netral atau neter ya. Dia untuk apanya artikelnya to, tu, to, o, ta, ton, tis, ta, o. Ya. Sekarang untuk contohnya ya, kita lihat untuk bentuk dari gendernya. Untuk maskulin ya. Untuk maskulin ini ada sopron ya. Sopron. Sopron ini apa namanya ya? Dia bisa laki-laki dan bisa dia feminim gitu ya. Manekin ini untuk ininya. Oke. Ya, oke. Jadi sopron ini dia memiliki 3 gender. Feminim, maskulin dan neuter gitu ya. Tapi ketika dia digunakan dengan apa namanya artikel, dia menunjukkan gendernya apa. Misalnya contohnya gitu kan, ostropon, tu stropos, to stropi, ton stropa, ostropon, ya. Bentuk jamaknya i stropes, ton stropon, tis stropsi, tus tropas, o stropes. Terus untuk bentuk feminim i stropon, tis stropos, tis stropi, tin stropa, o stropon, e stropes, ton stropon, tes stropsi, tas tropas, o stropes. Ya. Untuk udeteros atau bentuk netral, ya, bentuk netral. Dia menjadi artikelnya to stropon, tu stropos, ton stropi, to stropon, o stropon, ta stropa, ton stropan, tis stropsi, ta stropa, o stropa. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi artikelnya ini untuk maskulin, ini feminim, dan ini untuk neuter atau netral. Udeteros ya. Kalau tilikos itu untuk feminim, arsenikos itu untuk laki-laki gitu ya, atau maskulin. Istilah-istilah ya Bapak Ibu ya. Oke ya. Jadi ada 3 gender dalam bahasa Yunani dan masing-masing gender itu memiliki artikel masing-masing sesuai dengan kasusnya dan sesuai dengan jumlahnya. Jadi artikel itu mengikuti sesuai dengan kasus, jumlah, dan gender. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Izin bertanya Pak, yang maskulin dan neter ada yang kesamaan ya Pak ya? Itunya. Ini ada yang kesamaan Pak, depannya itu. Yang maskulin dan neter. Ya, maskulin ini udeteros, ini maskulin. Arsenikos. Yang mana sama, Bu? Yang ini, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang ini Pak, yang O, yang omega. Oh, omega, ya. Ya sama tadi, sama dengan ini. Iya, omega itu semua. Jadi klitiki ini nanti Bapak Ibu Saudaraku, nanti kalau misalnya Bapak Ibu nanti membeli buku-buku Yunani, ini klitiki ini kadang dihapuskan, ya. Ini bentuk vokatif ini sering dihapuskan, jadi terdiri jadi 4. Onomastiki, yeniki, dotiki, dan etiatiki. Ini dihapuskan kenapa? Karena ini sama saja gitu ya. Baik itu udeteros, arsenikos, dan tilikos sama aja. Jadi sering dihapuskan. Dan untuk Yunani modern itu dia menjadi 3. Ya Bapak Ibu ya.
Jadi dia menjadi 3, dia nanti ada onomastiki, yeniki, dan etiatiki. Jadi dotiki dan pilitiki ini dihapuskan. Itu untuk Yunani modern. Yunani koine yang ini semuanya ya, yang 5 ini. Karena ini yang digunakan di dalam Alkitab kita, Perjanjian Baru. Gitu. Ya, memang ini klitikinya ini sama. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Pak dosen mohon penjelasan mengenai ini kata benda feminim dengan maskulin ini, maksud saya gimana sih membedakannya? Tadi kan Bapak contoh Jakarta maskulin, London netral. Nah untuk kata benda ini gimana? Apakah, maaf Pak kalau saya pengertiannya, benda ini laki-laki, benda ini untuk perempuan, atau gimana sih maksudnya Pak? Kalau dalam bahasa Yunani itu dari katanya mereka, bukan dari jenis kelamin mutlaknya, tapi dari katanya, dari kata itu, struktur kata itu yang menentukan itu maskulin atau feminim dalam bentuk untuk artikelnya gitu Pak. Jadi dia tidak mutlak misalnya laki-laki, tidak mutlak dia perempuan gitu, dari katanya, dari struktur kata itu gitu. Ya maksudnya kalau di Indonesia kan gitu loh Pak. Maksudnya ya seperti yang kalau tadi kalau saya baca katakan Alkitab itu kalau misalnya kita baca Alkitab kan nggak kelihatan Pak feminim atau itu kan. Nah kalau kita pakai bahasa ini apakah nanti maksudnya sama nggak dengan pengertian kita waktu baca Alkitab gitu loh? Iya, sayangnya tidak ada di bahasa Indonesia itu masalahnya. Salah satu contohnya kata dia. Dalam bahasa Indonesia kita itu ada dia membuat dia. Dia itu dia laki-laki atau dia perempuan? Nggak tahu kita kan? Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada jelas dia itu dia perempuan, dia laki-laki, atau dia hewan atau dia benda. Ada kan? Misalnya kalau laki-laki he, gitu ya. Kalau dia perempuan she. Tapi kalau dia benda it, gitu kan? Itu di bahasa Inggris masih ada. Tapi kalau di bahasa Indonesia tidak ada. Dia itu dia apa? Dia laki-laki, dia perempuan, atau dia benda. Nah, seperti itu. Jadi ya balik tergantung kalimat nanti Pak ya. Dia laki iya, atau tergantung perempuan. dalam kalimat, dalam konteks kalimat gitu ya. Tapi nanti kalau kita secara eksegesis nanti Alkitab, kita harus sangat perhatikan itu. Dia laki-laki atau dia perempuan. Untuk sambungan kata itu gitu kan. Tapi nanti saya akan ungkap itu nanti di pembelajaran berikutnya bahwa betapa pentingnya gender itu gitu ya, dan betapa pentingnya artikel itu. Ya itu Pak maksudnya saya kan artinya kan kata benda ini kan diperuntukkan misalnya untuk menunjukkan ke laki-laki atau perempuan gitu kan. Tapi di bahasa Indonesia kan nggak ada itu kan. Itu yang akan membuat kita akan waduh kaya sekali nih kalau kita bisa bahasa Yunani ini kan. Tapi otakku nggak nyampe sana sih Pak. Repot kali. Silakan Pak. Terima kasih. Iya, makasih Pak. Sedikit ya Pak dari saya. Jadi seolah-olah kosakata itu sesuai dengan apa yang ada di sana yang menentukan daftar kosakata yang dari Yunani itu Pak ya. Seperti ya tadi London itu male atau female. Jakarta itu apa memang seperti itu Pak jadinya Pak ya. Intinya Pak. Iya. Kayak apalah Bapak Ibu ya, orang Cina, Mandarin. Kalau dia membuat kata-kata itu kan sesuai dengan kata dia gitu kan. Untuk Jakarta apa bahasa Mandarin Jakarta? Ya Ciata. Iya, seperti itu kan. Untuk Medan? Enggak pakai petek. Iya, jadi seperti itu. Jadi mereka menciptakan kata-kata itu untuk kita gitu ya, untuk menunjuk ke kita gitu ya. Nah, demikian juga Yunani dalam penentuan maskulin feminim itu dan bentuk artikelnya, mereka menentukan dari struktur katanya, bukan dari jenis kelamin mutlaknya, tapi dari struktur kata itu gitu. Ya. Jadi gini Bapak Ibu ya, sedikit lagi ya.
Kalau kita belajar bahasa Yunani ini, jadi seperti ini. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, saya contohkan ya, kita belajar bahasa Indonesia, ketika saya mengatakan saya tinggal di Bekasi, itu bahasa Indonesia. Tapi kalau kita masuk ke bahasa Yunani, saya tinggal di RT 05 RW 04, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Itu baru bahasa Yunani. Artinya jelas, gitu ya. Satu kata itu jelas. Kalau saya bilang kan Bekasi, luas Bekasi, di mana Bekasi? Tapi kalau kita masuk ke kata Yunani, dia akan jelaskan RT RW-nya gitu sama kecamatan, kelurahannya, desanya semuanya lengkap. Seperti itu kalau kita belajar bahasa Yunani ini. Makanya kadang kita bertanya, kenapa Tuhan perkenankan bahasa Yunani ini dipakai untuk Septuaginta dan Perjanjian Baru? Nanti Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu belajar lebih lanjut, Bapak Ibu baru Bapak Ibu pahami. Oh, ternyata ini. Lengkap. Seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada Pak Erikson? Ya, silakan Pak Fredo. Dan pertanyaan terakhir ini Bapak. Ya, terima kasih Pak Ayu. Saya mau tanya cuma ini aja Pak. Kalau kita bicara tentang kata kerja, pasti di dalam bahasa Yunani juga ada kata kerja bantu Pak. Nah, kira-kira itu aja pertanyaan yang saya ajukan untuk materi bahasa Yunani Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Desen. Kalau kata kerja bantu itu apa yang dimaksud itu to be? Misalkan kata kerja dalam bentuk waktu, untuk kata kerja bantu itu bisa juga untuk waktu yang sekarang, waktu yang akan datang, waktu yang future gitu dan sebagainya. Nah itu yang saya maksudnya kata kerja itu Pak. Silakan Pak. Kalau di dalam bahasa Yunani itu seperti yang tadi ya, dia lebih ke aspek tindakan gitu ya, bukan ke waktunya gitu ya. Jadi dia lebih ke tindakan, ke action daripada ke waktu gitu. Jadi untuk kata kerja bantu itu, kalau untuk kata kerja bantu kan itu to be gitu kan ya. Dalam bahasa Inggris to be gitu ya. To be ya. Iya. Tapi kalau dalam bahasa apa dia lebih apa namanya? Nanti ada namanya nanti partisip gitu ya, kata partisip, subjungtif gitu ya. Nanti masih jauh ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau apa nanti kita masih jauh ke sana gitu ya. Saya kira yang perlu kita dalami dulu ya dalam pertanyaan yang kita pelajari ini lebih dalam dulu gitu ya. Oke. Terima kasih. Silakan Bu Ayu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang disampaikan kepada Bapak dosen. Terima kasih juga untuk Pak dosen. Sepertinya bahasa Yunani lebih complicated ya Bapak Ibu ya. Benar. Lebih luas. Ya, waktu kita Ibrani mungkin pertemuan keempat kita mungkin merasa masih dasar ya. Kalau kita Yunani ini pertemuan keempat sepertinya seperti sudah berapa pulau yang kita jangkau gitu ya. Udah pusing ya, Bu? Iya, luas sekali. Ya, tapi satu hal kita tetap sepakat Bapak Ibu, kita terus maju. Kalau ya, karena Tuhan menciptakan bahasa ini, pasti Tuhan juga berikan kita hikmat, kemampuan untuk bisa menguasainya. Ya, walaupun kita tahu bahwa kita tidak akan bisa sempurna, tetapi Tuhan yang akan menyempurnakan kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita selama 1,5 jam. Ya, untuk sebelum mengakhiri, saya mohon maaf sekali lagi pada Bapak Ibu, mungkin bisa memperhatikan voice-nya ya, audionya. Kalau tidak berkepentingan boleh mungkin di mute gitu supaya tidak mengganggu kelancaran suara di ruang Zoom. Gitu saja Bapak Ibu. Demikian dan untuk mengakhiri pertemuan kita, mohon kesediaan Ibu Julia Sirima untuk menutup kita di dalam doa. Silakan Ibu. Mari kita satu dalam doa. Bapa, siang hari ini kami sudah melaksanakan belajar bahasa Yunani Bapa. Kami tahu Tuhan semakin hari
semakin kami menemukan hal-hal yang baru. Dan biarlah Tuhan berikan hikmat kepada kami sehingga apapun yang kami temukan bukan membuat kami berhenti di situ, tapi biarlah membuat kami bergiat untuk tetap maju karena kami tahu Tuhan bahasa ini adalah bahasa yang datang daripadamu. Tuhan berkati juga ya Tuhan Bapak dosen yang memberikan kami pelajaran ini dengan penuh kesabaran, dan biarlah Tuhan boleh berkati juga dengan hikmat sehingga apa yang beliau sampaikan kami boleh serap dan kami boleh pahami, semakin hari semakin bertambah kemampuan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, kehidupan kami 1 minggu ke depan sampai pada saat hari Sabtu kami boleh bertemu lagi dengan kemampuan kami yang lebih karena anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.